Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan rencana aksi orientasi P3K dengan judul memberikan edukasi Ibu Pos SC tentang pemberian ASI pada bayi di ruang Desertika RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Yang disusun oleh saya sendiri, nama saya Suneni AM Dekep, NIP saya 19890813 2024 212 016 dengan jabatan Bidan Terampil unit kerja saya di RSUD Arjawinangun. Untuk pendahuluan, latar belakangnya yaitu kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini harus diimbangi juga dengan kebutuhan akan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan berkualitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. ASN ini termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K yang harus dilatih untuk memahami tugas dan nilai etika pemerintahan. Isu yang melatar belakanginya yaitu ibu yang menjalani persalinan melalui seksio sesar atau SC terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat pemberian ASI. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyusui pasca SC serta solusi yang dapat diterapkan untuk mendukung ibu dalam memberikan ASI kepada bayinya. Maksud dan tujuan, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, yang pertama yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika yang berlaku di instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. 3. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban pelaksanaan program pemerintah di bidang kerjanya. Tujuan khususnya yaitu 1. Memberikan bimbingan cara pemberian ASI pada pasien pos SC dengan posisi ibu berbaring miring dengan bayi menghadap ke arah ibu. 2. Memberikan bimbingan cara pemberian ASI pada pasien pos SC dengan posisi football hole, yaitu posisi bayi diletakkan di samping tubuh ibu dengan kepala di dekat payudara dan kaki mengarah ke belakang. Dan yang ketiga, memberikan bimbingan tentang cara menyusui yang benar. Dan 4. Memberikan edukasi tentang pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Waktu dan tempat kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari tahun 2029 di ruang Dewi Sartika RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebonnya yaitu 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. SOTK OPD Kabupaten Cirebon, struktur organisasi peraturan daerah atau Perda Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Berikut adalah bagian struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi Dinas Kesehatan. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K, yaitu ada dasar hukum, manajemen P3K, pengadaan P3K,
dan instrumen pembinaan disiplin. Dasar hukum. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen ASN, dan yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan nomor 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Negara. Manajemen P3K. 1. Penetapan kebutuhan. 2. Penilaian kinerja. 3. Penggajian dan tunjangan. 4. Pengembangan kompetensi. 5. Pemberian penghargaan. 6. Disiplin. 7. Pemutusan hubungan perjanjian kerja. 8. Perlindungan. Pengadaan P3K. 1. Pengadaan P3K. 2. Perencanaan. 3. Pengumuman lowongan. 4. Seleksi. 5. Pengumuman hasil seleksi. 6. Pengangkatan menjadi P3K. Instrumen pembinaan disiplin. 1. Sama dengan peraturan disiplin PNS. 2. Daftar hadir. 3. Apel pagi. 4. Inspeksi mendadak. 5. Penilaian prestasi kerja. 6. Pengawas atasan. Renstra RSUD Arjawinangun terdiri dari visi misi RSUD Arjawinangun dan program strategis. Visi RSUD Arjawinangun: terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misi RSUD Arjawinangun: meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. Program strategis tujuannya meningkatkan kualitas layanan kesehatan rumah sakit, sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap pasien, meningkatnya mutu pelayanan. Strategi mengoptimalkan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan layanan penunjang. Meningkatkan jumlah tenaga yang sesuai standar kompetensi dan legal formal. Akreditasi rumah sakit, pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Arah kebijakannya meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, dan standarisasi pelayanan rumah sakit SOP. Struktur organisasi RSUD Arjawinangun. Berikut adalah struktur organisasi RSUD Arjawinangun. Rencana hasil kerja P3K. Rencana hasil kerja P3K. Kegiatan yang pertama yaitu edukasi ASI eksklusif pada pasien pos-SC. Tujuan kinerjanya untuk memastikan ibu memahami pemberian ASI eksklusif. Indikator pencapaiannya itu tercapainya 100% pemahaman ibu tentang pemberian ASI eksklusif sesuai SPO. Waktu perolehan dilakukan mulai bulan Maret 2025 sampai dengan Februari 2029. Dan yang kedua itu kegiatannya edukasi cara menyusui yang benar pada pasien pos-SC. Tujuan kinerjanya untuk memahami edukasi tentang cara menyusui yang benar. Indikator pencapaiannya tercapainya 100% pemahaman ibu tentang cara menyusui yang benar sesuai SPO dilakukan bulan Maret 2025 sampai Februari 2029. Dan yang kegiatan yang ketiga itu membimbing cara menyusui dengan posisi football hall pada pasien pos-SC. Tujuannya untuk memberi edukasi tentang cara posisi football hall. Indikatornya tercapainya 100% pemahaman ibu tentang posisi football hall sesuai SPO. Waktunya itu dilakukan dari bulan Maret 2025 sampai dengan Februari 2029. Dan kegiatan yang keempat, membimbing cara menyusui dengan posisi slide lion pada pasien pos-SC untuk memastikan ibu memahami posisi dengan posisi slide lion. Indikatornya itu tercapainya 100% pemahaman ibu tentang menyusui dan posisi slide lion sesuai SPO. Waktunya itu dilakukan dari bulan Maret 2025 sampai dengan Februari 2029. Kesimpulan. 1. Pemahaman tugas dan tanggung jawab.
Sebagai pegawai yang mengikuti orientasi telah berhasil memahami tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan perjanjian kerja yang ada. Proses orientasi telah membantu memperjelas ekspektasi pemerintah terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, penyampaian nilai dan etika. Orientasi telah efektif menyampaikan nilai-nilai dan etika yang harus diterapkan oleh pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugas mereka. Kesadaran terhadap pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas telah ditanamkan dengan baik. Yang ketiga, pengenalan lingkungan kerja. Sebagai pegawai telah diberikan pemahaman yang baik tentang struktur organisasi, prosedur kerja, dan budaya kerja yang berlaku di lingkungan pemerintah. Ini membantu menciptakan rasa keterhubungan dan integrasi dalam tim dan organisasi secara keseluruhan. Pengembangan keterampilan. Orientasi juga berfungsi sebagai langkah awal untuk pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dengan efektif. Program pelatihan selanjutnya mungkin diperlukan untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan keterampilan pegawai. 5. Rekomendasi untuk peningkatan. Kesimpulan juga dapat mencakup rekomendasi untuk meningkatkan program orientasi di masa depan, seperti menambahkan materi tertentu, mengintegrasikan teknologi baru, atau menyusun kegiatan interaktif tambahan. 6. Komitmen pegawai. Pegawai menunjukkan tingkat komitmen yang baik terhadap perjanjian kerja dan tugas pemerintah setelah mengikut orientasi. Tingkat partisipasi dan keterlibatan dalam program orientasi dapat dianggap sebagai indikator awal keberhasilan dalam membangun loyalitas dan kinerja yang tinggi. Untuk saran, kita sebagai tenaga kesehatan kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi ini untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya pelayanan kesehatan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Dokumentasi kegiatan. Berikut adalah kegiatan dokumentasi cara menyusui ibu pos SC dengan posisi miring dan football hall atau slide lion. Ini juga merupakan dokumentasi edukasi tentang pemberian ASI dan bimbingan cara menyusui ibu secara slide lion. Demikianlah presentasi rencana aksi orientasi P3K saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.